Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 5 September 2022, alhamdulillah kita telah menyaksikan bersama reka ulang atau rekonstruksi yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kami sebagai tim kuasa hukum keluarga korban yang kebetulan hari ini juga didampingi oleh putri almarhum, ini berjumlah 21 orang. Yang alhamdulillah mereka semua telah bersepakat akan mengawal kasus ini sampai kepada titik darah penghabisan. Karena apa? Ini kasus yang luar biasa, kasus yang sangat luar biasa. Bahkan tadi di dalam acara rekonstruksi pun sudah ada upaya-upaya untuk memanipulasi, ya, dan merekayasa adegan-adegan yang ada. Salah satu diantaranya tadi bapaknya pelaku bilang bahwa dia melerai. Kita sudah tahu banget seperti apa rekaman CCTV itu. Tidak ada dia melerai, ya, tidak ada dia berupaya untuk menolong korban. Yang seharusnya kalau memang dia punya nurani, itu kan korban dikejar itu sampai lumayan agak jauh itu lokasinya sama anaknya. Harusnya dia nolong untuk korban. Jangan malah membiarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat masih ada orang lain yang ada di TKP, yaitu saksi yang namanya Jamil. Jadi dua orang ini kami akan berupaya bagaimana caranya dua orang ini harus tersangkut dengan aksi pembunuhan yang dilaksanakan oleh Henry Hernando. Tentunya nanti Pak penyidik dengan kejaksaan lebih tahu pasal mana yang harus diterapkan kepada dua orang ini. Dan itu kami akan berupaya untuk melaporkan sampai laporan kami diterima. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ternyata apa yang dulu disampaikan, ya, di dalam konferensi pers atau di dalam press release yang lain, bahwa pelaku ini melakukan penusukan hanya 5 kali, Bang. 5 kali. Ternyata setelah diadakan rekonstruksi, ya, itu ada 10 kali lebih. Bahkan ini, ya, berdasarkan CCTV yang dibikin slow motion itu kurang lebih 18 kali. Bayangkan betapa sadis itu orang, ya. Kenapa saya bilang sadis? Selain sadis, biadab. Di samping korban ada anak kecil yang umurnya 6 tahun. Ya Allah. Itu akan jelas-jelas akan membuat segi psikis anak ini betul-betul tertekan, ya. Itu ada anak kecil, coba bayangkan. Jadi kalau orang tidak sadis, tidak biadab, tidak melakukan itu semua. Anak kecil yang baru TK saja bisa menyaksikan perbuatan yang segitu kejamnya, bayangkan, ya. Itu. Kemudian selanjutnya kami tim kuasa hukum akan terus mengawal dan akan terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait tentang hasil temuan-temuan kami nanti. Apabila ada novum atau temuan baru akan kami sampaikan, karena kami tidak mau kasus ini mengalir begitu saja. Kemudian yang terakhir, kami tetap meminta kepada pihak kepolisian maupun kepada pihak kejaksaan pasal 351 ayat 3 itu hilangkan. Nggak ada. Kita lihat dari hasil rekonstruksi itu nggak ada unsur 351 itu yang bisa terpenuhi. Jadi kita tetap konsen di 340, pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Yang jelas hukumannya harus hukuman mati gitu. Kemudian kalaupun ada alternatif silakan 338 kan gitu. Yang jelas 351 walaupun ayat 3 hilangkan. Kita minta dianulir itu. Jangan sampai pasal ini dijadikan pasal alternatif. Karena dengan pasal ini orang, mohon maaf ya, dengan hanya begitu saja mengikuti air mengalir, selesai kasus itu sebetulnya. Itu dari saya. Kemudian ya jelas kami akan meningkatkan status yang tadinya saksi itu si Sutikno itu dengan si Jamil, kami akan tingkatkan kasusnya menjadi tersangka dan kami akan melakukan pelaporan ini kepada pihak kepolisian tentunya. Nah, itu dari saya. Mungkin ini nanti ada yang disampaikan oleh putrinya Pak almarhum ini, ya. Karena kebetulan beliau ini tahfiz Quran, Pak. Tahfiz Quran. Artinya betapa hebatnya seorang Letkol Purnawirawan Haji Muhammad Mubin mendidik keluarganya.
Jadi kalau dibilang tadi ada bahasa-bahasa yang kasar apa, nggak ada itu, nggak ada. Silakan ada yang bisa makan.